Gak ada manusia yang dimana dia pasti gak ngerasain rasa capek. Pasti setiap manusia itu dia pasti punya rasa capeknya tersendiri. Punya rasa lelahnya yang dimana mungkin ketika rasa itu udah terlalu lelah untuk dia rasakan, dan dia juga bingung harus gimana. Dia ada pikiran cuma ya udah, aku harus bisa bertahan, aku harus bisa berjuang, karena kalau bukan diriku, siapa yang dapat diandalkan? Kadang kita tuh bingung ya ketika rasa capek itu udah menghampiri. Bingung harus gimana, harus berbuat apa. Istirahat udah, tapi nyatanya ya rasa capek itu selalu aja ada. Bahkan rasanya kayak, kenapa gak bisa hilang? Kenapa justru rasa capek itu malah semakin terasa? Hey, mungkin hari ini kamu lagi ngerasa capek sama hari kamu, sama keadaan kamu. Di podcast kali ini, semoga ini bisa menjadi masukan buat kamu, bisa menjadi teman ketika di malam hari, bahwa selelah apapun, lelah itu pasti, namun menyerah itu bukanlah solusi. Hai, gimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan baik dan sehat kan? Aku harap seperti itu ya. Ya walaupun aku nggak tahu keadaan kamu di sana gimana, dan aku tahu mungkin setiap hari yang kamu jalani pasti itu penuh dengan rasa capek. Yang dimana kamu harus menghadapi semuanya seorang diri, tanpa adanya seseorang yang menemani, bahkan tanpa adanya orang yang ngerti dan paham sama apa sih yang kamu rasain, secapek apa sih diri kamu. Orang lain gak tahu dan orang lain gak paham sama apa yang kamu rasain. Ya, akhir-akhir ini tuh aku lagi banyak dapetin cerita yang dimana dari kalian semua tuh cerita bahwa kalian tuh lagi ada di titik capek. Kayak ngerasa capek banget dan lebih memilih untuk menyerah. Kenapa? Di podcast kali ini tuh aku pengen kamu tuh sadar bahwa kenapa setiap rasa lelah itu menghampiri, kenapa kamu harus mengungkapkan kalimat yang dimana itu gak seharusnya kamu ucapin. Tahu gak kalimat apa? Kalimat menyerah. Karena dalam hidup tuh kita gak akan selalu ngerasain kebahagiaan aja. Coba deh, gak mungkin kan setiap harinya tuh kamu akan selalu ngerasain kebahagiaan aja. Pasti dalam satu harinya tuh banyak sekali hal-hal yang kamu rasakan. Termasuk dari rasa capek itu yang kamu rasakan. Dan kalaupun kamu mau minta, aku pengen banget deh kehidupan aku tuh dikasih kebahagiaan aja. Aku pengen banget gak ada rasa sakit, kekecewaan, dan lain sebagainya. Kamu tahu gak? Kita tuh sebagai manusia gak bisa mengatur kehidupan kita mau bagaimana. Kita kan hanya sebagai manusia yang berhak mengatur dan yang tahu ke depannya nanti akan seperti apa. Itu Tuhan. Makanya kenapa aku bikin podcast ini, karena aku tuh lagi gak ngerti sama kalian. Kenapa kalian tuh setiap lagi ada problem ataupun lagi capek itu udah dia rasanya capek banget dan pengen banget nyerah. Gak boleh kayak gitu. Kak April mah gak tahu apa yang aku rasain. Aku tuh capek banget loh, dan lain sebagainya. Yes, I know. Aku emang gak tahu apa yang kamu rasain di sana. Cuman lihat deh diri kamu. Sebelum kamu sampai ada di titik ini, pasti kamu juga pernah kan ngalamin hal yang dimana mungkin itu lebih parah daripada ini. Tapi lihat diri kamu sekarang. Kamu bisa gak bertahan? Kamu bisa gak ngelewatin semuanya? Secapek apapun diri kamu, mau kamu bilang menyerah, mau kamu bilang dunia itu jahat sama kamu, tapi buktinya kamu bisa melalui semuanya. Semua itu atas dasar keyakinan dan kemauan diri sendiri.
Kadang susah kalau misalnya tuh gak ada keinginan dan dorongan dari diri sendiri. Dan asal kalian tahu, aku juga ingin sedikit bercerita. Aku pernah ngalamin hal yang dimana itu bikin aku down banget. Ya, layaknya manusia, pasti ketika ia sedang mengalami down banget, terus capek banget dan lain sebagainya, pasti pikirannya tuh kayak berantakan banget kan? Gak tahu harus gimana. Rasanya kayak udah dipenuhi dengan rasa capek dan capek. Bingung harus gimana. Karena yang namanya udah capek, yang namanya udah ngerasa kayak berantakan banget, pasti rasanya ya udah pikiran itu kayak berantakan banget. Asal kalian tahu, setiap aku mengalami hari yang buruk, setiap aku lagi sedih, down, walaupun aku bisa memperlihatkan kepada semua orang, bukan berarti ketika orang lain tidak melihatku tuh aku sehancur itu. Justru kenapa? Aku tuh seneng banget gitu membantu kalian tuh, ayo kita sama-sama berjuang, sama-sama bangkit, ayo gitu. Karena buat aku, jatuh bangun di setiap kehidupan dan setiap proses yang kita jalani, itu adalah hal yang pasti akan terjadi. Setiap manusia pasti ngerasain. Gak mungkin dalam hidupnya itu dia akan mengalami hal yang penuh dengan kebahagiaan aja tanpa ia pernah ngalamin hal terburuknya. Pasti ada fasenya itu. Cuman ketika lagi ngalami hari yang buruk, ketika lagi capek, menyerah itu bukanlah solusi. Coba deh, kamu udah ada di titik sekarang itu, kamu tuh udah hebat banget. Tanpa orang lain tahu perasaan kamu bagaimana. Walaupun aku tahu, kamu butuh kan someone to talk. Kamu butuh orang yang bisa mendengarkan kamu dengan baik. Kamu butuh. Mana ada sih orang yang gak butuh sama hal itu semua? Tapi sayangnya, gak semua orang tuh punya rumah. Punya rumah yang dimana ia bisa menjadi tempat dimana ketika kamu lagi ngerasa capek, ketika kamu ingin bercerita, kamu punya tempat itu. Tanpa kamu harus ngalamin semuanya sendiri, tanpa kamu harus ngerasain semuanya sendiri, kamu bisa berbagi ke orang itu. Tapi gak semua orang tuh punya tempat itu. Justru aku bangga banget sama kamu yang bisa melatih semuanya seorang diri. Kamu yang bisa selalu bertahan, kamu yang selalu survive dari hal-hal yang pernah buat kamu hancur, sakit, kecewa, dan lain sebagainya. Kadang emang kita nggak tahu ya, kita udah menjaga diri kita tuh sebaik mungkin, tapi ada aja orang lain mengecewakan. Atau keadaan yang emang gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tapi itulah yang harus dipelajari dari hidup. Bagaimana menjadi kuat seorang diri tanpa adanya bahu dan seseorang yang menemani. Bertahan dan berjuang seorang diri itu tidaklah mudah. Berusaha bangkit dan menyemangati diri sendiri juga tidaklah mudah. Mungkin bibirku dengan mudahnya mengucapkan kalimat semangat kepada orang-orang sekitar. Mungkin aku bisa menjadi rumah untuk orang-orang sekitarku. Tapi belum tentu mereka bisa menjadi rumahku. Kadang aku bingung harus gimana. Aku gak tahu. Rasanya kayak capek aja sama semuanya. Ternyata banyak hal yang dapat dipelajari dari kehidupan dewasa ini. Dulu aku selalu menganggap bahwa ya udah, kehidupan dewasa ya udah jalani aja. Karena nggak akan tahu kehidupan nanti itu kan seperti apa. Dan aku selalu punya masa pikiran yang dimana kehidupan dewasa itu emang gak seberat itu. Tapi setelah aku rasakan, sejauh ini, ternyata proses pendewasaan setiap orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang dimana mungkin orang lain tuh diberi kehidupan dewasa yang bahagia. Tidak seperti aku. Rasanya
Capek banget kalau harus berjuang dan menahan semuanya seorang diri. Aku bingung harus gimana Tuhan. Semua udah aku lakuin dengan baik. Aku mencoba untuk baik-baik aja. Aku mencoba untuk menjadi sekuat yang aku bisa. Tapi nyatanya, sekuat apapun manusia, ia pasti akan mengalami di mana ia ngerasa hancur banget dalam hidupnya. Ia akan mengalami titik terendah dalam hidupnya. Mungkin saat itu, aku merasa menjadi seseorang yang di mana aku memiliki kehidupan yang paling buruk. Tapi aku tidak melihat orang-orang di luar sana. Bahkan orang di luar sana tuh banyak loh yang tidak seberuntung aku. Baik itu dari lingkungan, keluarga, orang sekitar, dan lain sebagainya. Kadang aku ngerasa kayak, kenapa ya kehidupan aku tuh dipenuhi dengan rasa capek, sedih terus. Aku tahu capek itu wajar, aku tahu Tuhan. Cuman bisa nggak semuanya dijeda dulu? Bisa nggak kasih aku ruang untuk aku bisa memulihkan diriku dulu? Kenapa engkau terus-menerus mengujiku di saat diriku aja butuh sembuh? Aku memang tidak sakit, namun aku sedang berusaha untuk menyembuhkan diriku sendiri. Ternyata menjadi obat untuk diri sendiri itu tidaklah mudah ya. Tidak seperti menjadi obat untuk orang lain. Bahkan aku yang berusaha untuk terlihat ceria di hadapan semua orang, tapi nyatanya aku gak seceria itu. Nyatanya emang aku butuh seseorang untuk bisa ngedengerin aku, untuk bisa menopang aku. Dan aku gak punya rumah itu. Ternyata berpura-pura menjadi pribadi yang seolah-olah gak terlihat. Kalau aku tuh sedang kenapa-napa, ternyata itu susah banget ya. Aku harus menerus memakai topeng yang sama. Soalnya emang aku tuh adalah manusia yang paling bahagia. Manusia yang tidak pernah mengalami apa itu yang namanya down, apa itu yang namanya kehancuran, apa itu nangis tiap malam, apa itu overthinking tiap malam. Soalnya aku gak pernah ngerasain itu. Orang lain mungkin melihat aku adalah seseorang yang emang, aku tuh orang yang kuat banget lah. Tapi mereka gak tahu bahwa sekuat apapun manusia, ada titik di mana ia pasti akan ngerasa down banget. Dan rasanya kayak susah banget untuk bangkitin diri sendiri. Tapi aku selalu percaya, mungkin orang lain gak tahu gimana proses yang aku melewati semuanya. Orang lain gak tahu karena yang mereka lihat adalah diri aku yang sekarang. Tanpa mereka tahu bahwa sebelum diriku menjadi diriku yang sekarang, aku udah melewati banyak sekali hal yang dimana hal itulah yang menjadi pendorong untuk aku bisa kuat menjalani setiap harinya. Dan dari proses pendewasaan ini juga aku belajar bahwa segala hal apapun tuh seharusnya tuh bisa diselesaikan dengan baik. Lelah itu pasti, namun menyerah itu bukan solusi. Karena solusi terbaik yaitu gimana caranya menjadikan diri sendiri menjadi versi terbaik. Menjadi kuat seorang diri. Walaupun menjadi kuat seorang diri itu tidaklah mudah, tapi setidaknya aku bisa berjuang dan bisa bertahan sampai sejauh ini. Aku ngerasa diri aku tuh hebat banget. Tanpa bantuan orang lain, tanpa aku bisa menceritakan apa yang sedang aku rasakan. Dan dari banyak hal yang terjadi dalam kehidupan aku, banyak sekali hal yang bisa aku jadikan pelajaran. Bahwa yang namanya jatuh, aku gak mungkin stuck di situ terus. Aku harus bisa survive dan aku harus bisa bertahan dan bangkit kembali. Walaupun aku harus merasakan jatuh berkali-kali. Karena dari rasa sakit itu, kekecewaan dari orang sekitar, ataupun keluarga yang dimana seharusnya menjadi tempat terbaik, tapi aku gak mendapatkan itu. Tapi bukan berarti aku menjadi seseorang yang lemah. Aku harus bisa menjadi obat untuk diriku sendiri. Karena bagaimanapun juga,
obat terbaik tuh ada di diri sendiri. Dan musuh terbesar yaitu diri sendiri. Ketika kamu gak mau untuk mencoba bangkitin diri kamu, melawan diri kamu sendiri, ya kamu gak akan bisa. Dan poin pentingnya yang bisa aku sampaikan tuh, mungkin kita semua pasti pernah ya. Kamu mungkin pernah ngalamin hal yang dimana itu bikin kamu trauma akan percintaan. Dan itu pasti bikin kamu down banget. Bikin kamu kayak nyerah aja lah. Dan kamu pasti ngerasain yang dimana kamu capek banget sama kehidupan kamu. Rasanya pengen banget nyerah seperti orang-orang yang cerita dalam DM Instagram aku. Sebenarnya kamu tuh gak apa-apa bilang capek. Karena setiap orang tuh pasti punya rasa capek. Entah itu capek fisik, capek mental, capek batin, capek pikiran, semuanya. Apalagi kalau udah menjadi satu kan. Cuma tuh aku selalu berpesan, coba deh lihat diri kamu. Sebelum kamu sampai di titik ini, kamu tuh udah ngelatih banyak hal loh. Gak mungkin kamu memilih untuk menyerah. Karena itu bukanlah solusi. Bangun. Lihat diri kamu saat ini. Walaupun kamu ngerasa gak ada yang sayang sama kamu, tapi Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Emang pasti rasanya capek banget buat ngertiin diri sendiri. Pengen banget rasanya ada yang ngertiin. Tapi kamu juga gak boleh merasa bahwa ketika kamu lagi down, kamu terus-menerus ada di titik itu. Sebisa mungkin kamu harus bisa survive dari hal itu. Aku juga pernah kok ngerasain down. Ngerasain kayak bener-bener hancur. Tapi kenapa? Aku gak pernah punya pikiran untuk udahlah menyerah. Udahlah, rasanya kayak apa lain-lain sebagainya. Aku mencoba untuk menghadapi itu. Menghadapi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan aku. Kenapa? Karena dari banyaknya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang mengajarkan diri kita. Gimana caranya kita bisa menghadapi semuanya, menyelesaikannya, mempertahankan diri kita sebaik mungkin. Gimana caranya untuk ngebuat diri kita tuh bisa terus bertahan gitu, walaupun pasti rasanya capek banget terus-menerus seperti ini. Lelah itu pasti, namun menyerah itu bukanlah solusi. Mau seberapa banyak kamu bilang menyerah, ini tuh kehidupan kamu. Belum tentu ke depannya nanti kamu akan mengalami hal yang lebih sulit daripada ini. Setidaknya tuh, dari hal yang udah terjadi dalam kehidupan kamu, inilah yang menjadi tiang kamu. Walau dimana mungkin sebelumnya tiang kamu tuh sempat roboh, sempat jatuh. Tapi bukan berarti tiang yang roboh dan tiang yang jatuh itu tidak bisa berdiri kembali, ya enggak? Gimana caranya ngebuat tiang yang sempat jatuh, yang sempat roboh itu bisa kembali berdiri tegak, namun dengan pondasi yang lebih kuat. Paham nggak? Karena hal itu bisa kamu lakukan yaitu dengan diri kamu sendiri. Coba deh, siapa yang bisa ngebuat tiang itu bisa kembali berdiri kokoh? Kalau bukan atas dasar diri kamu sendiri yang mau membuat tiang itu kembali berdiri. Itulah pondasinya, itu ada di diri kamu. Kalau aja kamu gak mau ngebuat pondasi itu lebih kuat dan kokoh dan lama, ya pondasi itu akan selalu jatuh ketika kamu lagi ngalamin down. Dan itu gak apa-apa kok. Setiap orang pasti pernah ngerasain hal yang dimana itu bikin dirinya tuh down banget. Tapi bukan berarti ketika kamu lagi down tuh kamu mikir buat menyerah. Gak boleh kayak gitu. Justru setidaknya tuh dari hal yang udah bikin kamu down dan dari banyak hal yang udah terjadi dalam kehidupan kamu, itulah yang bisa kamu jadikan pembelajaran bahwa sebelumnya tuh kamu pernah jatuh loh, dan sekarang tiang yang menopang kamu itu udah kembali berdiri dan kamulah yang mempunyai pondasi itu. Oke? Tahu nggak?
pasti emang kadang rasanya itu capek aja sih. Aku juga ngerasa kayak gitu, kayak kok capek ya. Tapi aku selalu punya pikiran dimana rasa capek itu jangan terlalu dirasa. Tapi cukup kamu lakuin hal-hal yang positif untuk meminimalisir dari rasa capek itu. Tapi gimana kak kalau rasa capek itu capek mental, capek pikiran, dan lain sebagainya? Hey, semua hal itu bisa kamu obati kalau kamu mau untuk mengobati diri kamu sendiri. Kadang kan orang kalau udah ngerasa seperti itu tuh gak mau kan untuk survive. Gak mau untuk menyayangi diri sendiri. Pasti ya udah overthinking terus, kepikiran terus. Padahal jangan seperti itu. Gimana caranya kamu bisa nyembuhin diri kamu? Gimana caranya kamu bisa bangkit? Walaupun ketika rasa capek itu datang, mau 1000 dan mau berapa banyak orang bilang semangat, yang namanya capek pasti aja capek. Karena yang bisa menjadi support system terbaik itu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Maka dari itu, jadikanlah diri kamu menjadi support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu gak punya rumah untuk dijadikan tempat di mana keluh kesah kamu tuh diterima, kamu cukup jadikan penciptamu sebagai rumah, karena ialah sebaik-baiknya pendengar. Ya, jangan suka ngerasa sendiri. Kalau kamu mau cerita sama aku, boleh kok. Kamu cerita di DM Instagram aku yang tersedia di link yang udah aku taruh di bawah ini. Atau kamu bisa cari aja @aprildevi-2 ya. Di second account call, di account pertama tuh gak masuk gitu loh pesannya. Aku gak tahu itu kenapa. Dan aku harap seberat apapun masalahmu, selelah apapun posisimu, namun menyerah bukanlah solusi. Oke? Jangan kamu ngebuat diri kamu dengan mengambil keputusan di mana kamu tuh ingin mengakhiri semuanya. Kayak menyerah sama apa yang kamu jalani hari ini. Tapi lihatlah diri kamu. Kamu udah bertahan sampai sejauh ini tuh, aku udah bangga banget loh. Walaupun orang lain gak tahu sebagaimana kerasnya proses kamu yang kamu lewati sampai kamu bisa ada di titik ini. Gak usah peduli orang lain mau bilang apa. Karena yang tahu dan paham tuh diri kamu sendiri. Oke? Udah, jangan suka bilang nyerah, gak baik tahu. Jalani aja. Kalau ada masalah itu, hadapi. Cari solusinya, bukan malah menyerah, oke? Aku tuh senang sih kalau bisa bawain tema yang emang itu apa ya, mungkin lagi banyak kalian rasakan. Aku tuh seneng karena kadang aku tuh udah stuck gitu loh, karena mungkin emang aku yang udah capek sama kegiatan aku sendiri dan aku berusaha untuk menghasilkan podcast yang baik juga. Oh iya, dan satu hal lagi, jangan lupa untuk dengerin podcast terbaru yang udah tayang di Spotify. Kamu bisa cari aja di Spotify, yaitu Tentang Luka, karena itu podcast aku yang tersedia di Spotify. Support aku juga ya di Spotify. Dan makasih karena udah jadi bagian dari keluarga aku, udah support aku sampai podcast ini menginjak subscriber 60.000. Semoga bisa semakin berkembang dan aku gak nyangka karena punya kalian semua. So, terima kasih udah dengerin episode hari ini. Semoga di podcast aku bawakan tuh bisa jadi temannya buat kamu. Kalau emang ada kalimat yang salah, aku minta maaf. Karena setiap orang tuh pasti gak luput dari kesalahan. Maaf ya. Semoga hari ini jadi hari yang baik dan seterusnya jadi hari yang baik juga. Jaga kesehatan, jaga diri kamu baik-baik. Dan secapek apapun, menyerah bukanlah solusi. Oke? Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.